Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Feni Sagita berusia 23 tahun, merupakan warga Gang Rahayu, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Feni merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Apong dan Ibu Martina. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Feni sebagai gadis yang ramah, pekerja keras, mandiri, dan selalu bersemangat. Ia juga memiliki pergaulan yang baik dan dari luar tampak nggak neko-neko. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Feni ini guys. Namun yang jelas setelah lulus dari sekolah menengah, Feni memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Ia mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Meskipun lahir dari keluarga sederhana, Feni memiliki cita-cita yang tinggi ingin menjadi seorang guru. Ia belajar dengan giat dan bersemangat masuk ke universitas di tengah keterbatasan keluarganya. Diketahui bahwa ayah Feni sehari-hari bekerja sebagai pemulung serta melakukan pekerjaan serabutan lainnya dengan penghasilan tak menentu dan di bawah rata-rata. Sedangkan ibu Feni hanya seorang ibu rumah tangga yang kadang ikut membantu pekerjaan sang suami. Meskipun dari keluarga sederhana, namun Feni memiliki harapan dia bisa menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi sebab ia mendapatkan beasiswa dari kampus dengan potongan biaya kuliah hingga 50% tiap semesternya. Di semester-semester awal tampak semuanya berjalan dengan baik. Meskipun tertati-tati, namun Feni mampu melewati setiap proses dan tantangan perkuliahannya. Orang tuanya pun bekerja dengan sangat keras demi bisa membayar 50% biaya kuliah Feni dan juga kebutuhan keluarga mereka. Tetapi meskipun mendapatkan beasiswa dari kampus, tentu saja ada pengeluaran-pengeluaran lainnya yang membebani Feni dan keluarganya seperti biaya makan, membeli peralatan kuliah, transportasi dan lain sebagainya yang pastinya membutuhkan uang. Sehingga karena tekanan ekonomi mau tidak mau Feni pun terpaksa berhenti kuliah sejak semester 3. Feni maupun orang tuanya tak sanggup lagi membayar uang kuliahnya dan memang Feni juga tidak mau memaksakan keadaan orang tua. Orang tua Feni pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membiayai putri kesayangan mereka itu kuliah. Namun sayang keadaan dan tekanan ekonomi membuat mereka harus berhenti di tengah jalan. Di semester 3 hingga semester 5, Feni tak lagi pergi ke kampus sehingga statusnya adalah drop out atau DO. Kemudian setelah tak lagi masuk kuliah, Feni pun mulai berpikir untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung pada orang tuanya yang hanya bekerja serabutan. Tetapi sayang entah karena ajakan teman atau karena susah mencari pekerjaan, Feni memutuskan untuk bekerja sebagai open BO atau pemuas hasrat para pria hidung belang. Dan dari sinilah awal mula tragedi tragis yang akan menimpa gadis cantik bernasib malang tersebut. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional. So guys, semuanya bermula ketika Feni yang bekerja sebagai open BO itu menjajakan layanannya di sebuah aplikasi kencan online dengan tarif sekitar Rp500.000 sekali kencan. Nah, satu hari tepatnya hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024, masuk orderan dari seorang pelanggan untuk menyewa jasa layanan ranjang Feni. Orderan tersebut berasal dari seorang pria bernama Juki Firman Hadi berusia 25 tahun, warga Dusun 4, Lubuk Gentong, Kecamatan Abuk Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Juki bekerja sebagai kurir di salah satu perusahaan jasa pengiriman ternama di Indonesia. Kemudian setelah saling nego melalui fitur chat di aplikasi tempat Feni menjajakan layanannya, Juki dan Feni pun akhirnya sepakat tarif Rp500.000 sekali kencan. Keduanya pun janjian bertemu di sebuah kamar indekos di Jalan Pemasyarakatan Tulung Batuan, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, di mana kamar kos tersebut dihuni oleh seorang wanita bernama Sutri Dewi. Jadi Dewi yang juga bekerja sebagai open BO sudah 3 kali di-booking oleh Juki untuk hubungan badan, sehingga Juki dan Dewi pun saling mengenal dekat.
Dan pada hari Minggu 18 Agustus tahun 2024 itu, Juki menghubungi Dewi untuk meminjam kamar kosnya guna dipakai untuk berhubungan dengan Feni. Dewi pun meminjamkan kamarnya kepada Juki, lalu beberapa saat kemudian Juki datang ke kosan tersebut bersama Feni. Dan di dalam kamar kos itu, Feni mulai menjalankan layanannya memuaskan Juki yang diawali dengan melakukan onani. Setelah Juki lega karena sudah keluar, Feni pun menagih tarif yang telah mereka sepakati, yaitu sebesar Rp500.000. Dia merasa meskipun mereka berdua belum hubungan badan, di mana dia hanya melayani Juki onani, namun sudah dianggap membayar karena sudah keluar. Tetapi Juki tidak terima dan merasa kesal. Juki merasa itu bagian dari servis awal yang harus dilakukan oleh Feni sebelum mereka benar-benar hubungan badan gitu loh. Juki pun menolak membayar Feni. Dia juga marah dan emosi karena belum hubungan badan, hanya onani saja, tapi Feni sudah minta duit. Feni pun juga ikut emosi dan teriak-teriak meminta Juki untuk segera membayarnya. Merasa takut teriakan Feni didengar oleh penghuni kos lain, Juki pun langsung melakukan aksinya dengan membekap Feni serta menyakiti leher gadis tersebut menggunakan sajam sebanyak 3 kali hingga luka mengangat tampak pada leher korban. Melihat korban sudah tak bernyawa bersimbah cairan merah, Juki segera melarikan diri dari kosan tersebut, membiarkan jasad korban begitu saja dengan kondisi yang sangat tragis. Juki melarikan diri bersembunyi di desa Neglasari, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Nah, jasad korban pertama kali ditemukan oleh Sutri Dewi, si penyewa kamar kos yang menjadi TKP, masih di hari yang sama sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu Dewi berniat mengecek Juki dan Feni di kamarnya karena sudah berjam-jam keduanya belum juga keluar dari kamar. Namun nahas setibanya di kamar, Dewi dibuat terkejut ketika menemukan Feni sudah tak bernyawa bersimbah cairan merah di dalam kosannya itu. Dengan syok dan ketakutan, Dewi segera berlari memberitahu kondisi Feni kepada penghuni kos lain yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim kepolisian Polres Lampung Utara pun segera menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Setelah tiba di TKP, polisi menemukan korban tergeletak mengenakan pakaian berwarna hitam dengan celana panjang jeans berwarna biru gelap. Ceceran cairan merah juga memenuhi lantai kamar di kosan tersebut. Selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD Meijen HM Riyakudu Kota Bumi Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun bergerak cepat melakukan penyelidikan di balik kematian Feni yang jelas merupakan korban penghilangan nyawa. Polisi meminta keterangan beberapa saksi termasuk Dewi si pemilik kamar kosan serta memeriksa rekaman CCTV yang ada di tempat kos tersebut. Dan dengan mudah polisi mengetahui bahwa Jukilah orang terakhir yang bersama korban dan diduga sebagai pelaku utama penghilangan nyawa korban. Kemudian tim gabungan Polda Lampung dan Polres Lampung Utara segera bergerak memburu keberadaan pria tersebut hingga akhirnya Juki berhasil ditangkap di desa Neglasari, Kecamatan Ambung Barat sekitar 4 atau 5 jam setelah jasad Feni ditemukan. Tetapi saat hendak ditangkap, Juki berusaha melakukan perlawanan kepada anggota Resmob sehingga dengan terpaksa anggota memberikan tindakan tegas terukur, yaitu timah panas di kaki kanannya. Karena mengalami luka tembak, pelaku sempat dilarikan ke IGD Rumah Sakit Daerah Riyakudu Kota Bumi untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan, Juki pun langsung digelandang ke Polres Lampung Utara untuk dimintai keterangan. Dan kepada polisi, Juki mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban menggunakan sajam di bagian leher dengan motif lantaran jengkel dimintai bayaran 500.000 dan panik diteriaki gegara enggan membayar. Dia minta duit 500.000. Saya marah dan emosi karena belum berhubungan tapi sudah minta duit. Dia teriak-teriak, saya ketakutan. Kemudian saya bekap mulutnya dan sakiti lehernya pakai sajam. Saya belum sempat main dengan korban, baru onani. Tadinya saya minta hubungan badan tapi cuma vital saya yang dimainin. Gak sesuai dengan perjanjian, Pak. Perjanjiannya hubungan badan, Pak. Jadi sebelum hubungan badan kami melakukan pemanasan. Saya ejakulasi terus saya mintalah hubungan badan sama perempuan itu. Dianya gak mau tapi minta bayar. Terus saya gak mau bayar karena perjanjian hubungan badan bukan yang lain.
Saya baru pertama kali ini ketemu dia, ungkap Juki. Kapolres Lampung Utara saat menggelar konferensi pers membenarkan bahwa tersangka sebelumnya telah memesan korban Open BO melalui aplikasi micet. Tersangka mengaku sudah 3 kali melakukan Open BO dengan penghuni kos yang menjadi saksi yakni Dewi. Kemudian tersangka meminjam kamar untuk digunakan bersama teman wanita yang menjadi korban yakni Feni. Usai menghabisi korban, tersangka langsung mengambil barang berharga milik korban, kemudian melarikan diri. Namun dalam hitungan jam, tersangka berhasil diamankan di tempat persembunyiannya. Sementara itu orang tua Feni, dalam hal ini ayahnya yang bernama Apong, mengaku sangat kehilangan putri keduanya itu. Apong minta pelaku Juki dihukum seberat-beratnya, jika perlu dihukum eksekusi, karena menurut Apong perilaku Juki sangat tidak manusiawi. Apong juga menceritakan bahwa sebelum kejadian, di sore hari Feni pamit mau keluar beli sendal untuk keponakannya. Tetapi sampai maghrib Feni tak kunjung pulang ke rumah, yang membuat mereka khawatir. Sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, orang tua Feni pun mencoba menghubungi putri mereka itu, namun nomornya tidak aktif. Hingga di jam 11 malam keluarga Feni mendapatkan kabar berita duka cita yang memilukan tersebut. Kasus ini cukup menghebohkan warga Lampung pada saat itu guys. Bahkan salah satu anggota DPRD Lampung yakni William Mamora pun angkat bicara dan mengapresiasi Polres Lampung Utara yang cepat menangkap pelaku. Karena itu Willy berharap pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan dan undang-undang yang ada. Di sisi lain, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yakni Pak Suwardi mengatakan bahwa Feni Sagita pernah menjadi mahasiswa di UMKO. Feni menjadi mahasiswa sejak 2022 lalu. Namun kuliahnya hanya sebatas semester 3 dan pertengahan tahun 2023. Pak Suwardi mengatakan Feni tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena terkendala biaya alias memilih DO. Sebagai wakil rektor yang memang warga asli Lampung Utara, Pak Suwardi paham dengan kondisi ekonomi keluarga Feni yang sangat jauh di bawah standar. Untuk itulah Feni diberikan keringanan 50% untuk biaya kuliah atau semester. Pak Suwardi menjelaskan beasiswa UMKO ada 2 kategori. Pertama beasiswa peduli dan kedua beasiswa prestasi. Nah, kalau Feni masuk di beasiswa peduli, jadi biaya per semester dikenakan 50% saja. Beda dengan beasiswa prestasi yang tidak dipungut biaya per semesternya. Namun terlepas dari masalah yang menimpa Feni, atas nama UMKO Pak Suwardi menyampaikan turut berduka cita sekaligus prihatin atas peristiwa yang menimpa Feni Sagita. Pak Suwardi juga menghimbau agar mahasiswa tetap menjaga perilaku dengan baik. Jika ada masalah atau persoalan, segeralah bicarakan pada orang terdekat. Sementara itu, setelah pelaku ditangkap, beberapa barang bukti pun diamankan oleh polisi berupa 1 unit HP Vivo, uang sebesar Rp350.000 milik korban yang diambil pelaku, 1 buah pisau, 1 buah senpi mainan dan amunisi, jam tangan warna pink, cincin replika emas, dan 1 buah tas wanita berwarna hitam. Kemudian rekonstruksi kasus ini pun digelar oleh Polres Lampung Utara pada hari Senin 26 Agustus tahun 2024 di lokasi kejadian atau TKP di Jalan Pemasyarakatan Tulung Batuan, Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Setidaknya 53 adegan diperagakan oleh tersangka Juki Firman, di mana penghilangan nyawa terjadi pada adegan ke-36. Namun proses rekonstruksi berlangsung ricuh karena keluarga korban yang tak bisa menahan amarah berusaha menerobos masuk ke TKP dan mencoba memukul tersangka yang sedang memperagakan adegan rekonstruksi. Sontak polisi pun langsung menghalau aksi kekerasan keluarga korban, bahkan polisi sempat melepaskan tembakan ke udara untuk meredam situasi. Atas perbuatannya pelaku Juki Firman pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.